Pak Rahmat adalah seorang laki-laki yang bekerja sebagai tukang servis kompor bekas. Hari-harinya selalu disibukkan dengan aktivitas memperbaiki kompor. Tapi tak hanya itu saja, Pak Rahmat juga menyukai benda-benda kuno. Nampak benda-benda kuno itu tersusun rapi yang masih tetap terjaga dengan baik di dalam rumahnya. Prang! Suara kaca terjatuh dari arah dapur, kemudian disusul dengan suara tangisan Lala. Lala adalah cucunya Pak Rahmat yang masih berusia 4 tahun. Kung, Akung, ada hantu. Suara Lala lirih dan menangis sesenggukan. Pak Rahmat pun yang saat itu berada di ruang tamu kemudian berlari menghampiri Lala. Ono open du? Aduh, pelan-pelan, ayo pelan-pelan, ucap Pak Rahmat sambil mengusap rambut Lala. Kemudian Lala pun merangkul kakeknya yang saat itu duduk di depannya. Ada hantu, ada hantu di kamarnya Kakung. Pak Rahmat pun menoleh dan melihat ke arah kamarnya. Tapi dia tidak melihat apapun kecuali sebuah gaun. Ya, sebuah gaun lawas yang tergantung di paku yang menempel di tembok. Tatapan Pak Rahmat masih santai, tapi penuh rasa penasaran. Lantaran sudah beberapa anak kecil yang melihat sosok hantu kala datang ke rumahnya dan menunjuk-nunjuk gaun tersebut. Memang, beberapa hari ini Pak Rahmat sedang mengamati gaun yang dia peroleh di area pinggiran sungai. Gaun pengantin zaman dahulu yang masih lekat sekali akan bau di zamannya. Gaun tersebut tersimpan di dalam sebuah tas koper kulit berwarna coklat. Ia menemukan koper tersebut berada di dalam tanah yang saat itu memang akan dipakai untuk keperluan lahan berlubang di samping rumahnya. Tas koper tersebut tidak nampak menakutkan sama sekali, namun saat membukanya, Pak Rahmat sangat terkejut lantaran koper tersebut berisikan sebuah gaun pengantin khas di zaman Belanda. Rahmat pun kemudian membawa tas koper itu pulang dan kemudian ia mencuci gaun tersebut. Nampak terdapat warna merah yang saat dibersihkan tidak bisa hilang. Sudah ia rendam oleh cairan pemutih pun juga, namun noda warna merah tersebut tidak pernah hilang. Nah, karena kegemarannya untuk mengkoleksi benda kuno, Pak Rahmat pun tetap merawatnya dengan baik. Setiap 3 hari sekali dia mencoba untuk membersihkan gaun tersebut dengan niat untuk menghilangkan noda merah. Namun, sejak membawa gaun dalam koper tersebut, suasana rumah Pak Rahmat pun menjadi berubah. Banyak sekali kejadian-kejadian aneh. Istrinya, Sundari, sering mendengar suara perempuan yang menangis tiap tengah malam. Sundari ini tergolong wanita yang berani. Saat lonceng jamnya berbunyi, pasti suara tangisan perempuan itu pun mulai terdengar lagi. Sundari pun dengan berani lalu bangun dari tidurnya dan melihat ke arah ruang tamu. Sumber dari suara itu pun berasal tidak salah lagi. Kecurigaannya selama ini benar. Gaun pengantin yang dibawa oleh suaminya itu memang menyimpan aura mistis dan riwayat yang kelam. Tangisan yang ia dengar setiap malam berasal dari sosok perempuan pemilik gaun tersebut. Nah, sejak saat itu, Sundari pun tidak memperbolehkan suaminya untuk menyimpan koper berisikan gaun itu di dalam kamar. Mas, sebenarnya sampean ini udah tahu apa belum? Kalau gaun itu nakutin, tanya Sundari kala itu. Rahmat, yang saat itu sedang berkonsentrasi memperbaiki kompor, hanya tertawa saja mendengarnya. Ada atau tidak riwayat dari gaun itu, Bu? Wong ya meskipun dia sosok dari dunia sana, dia itu juga ciptaan Tuhan. Jadi nggak perlu takut. Allah itu sudah menempatkan bangsa mereka dan kita di ruang sendiri-sendiri. Jelas Rahmat. Istrinya yang mendengar jawaban dari suaminya tersebut hanya bisa mendengus panjang. Walah pak, sampean emang gak pernah keganggu apa sama suara tangisannya tiap malam. Aku itu loh, risih dengerinnya, sahut Sundari dengan wajah yang sedikit cemberut. Rahmat pun tetap dengan sikap santainya dan ia pun tertawa pelan hingga terdengar suara salam dari luar rumah. Assalamualaikum, Pade, Bude, Jalumangan, teriak seorang laki-laki yang mematikan sepeda motornya. Ternyata keponakannya yang berkuliah di Surabaya sedang berkunjung. Rahmat dan Sundari pun yang mendengar suara dan itu langsung berjalan keluar rumah.
Alhamdulillah disamperin sama saudara jauh. Gimana? Gimana kabarnya, Nak? Sehat? Mereka bertiga pun saling bertukar kabar dan bercerita pengalaman menarik satu sama lain. Hingga malam hari pun tiba, Dani dengan sarung yang ia selimutkan ke atas dadanya menghampiri Pak Rahmat yang kala itu sedang fokus memperbaiki kompor di depan rumah. Dani pun duduk lalu ia meminum kopi yang berada di atas meja. "Deh, emang kampung di sini sepi begini ya? Kalau habis maghrib begini?" tanya Dani heran. Pak Rahmat pun yang mendengar pertanyaan Dani hanya tersenyum dan memandangi Dani dengan wajah yang teduh. "Krik-krik yo deh. Tapi nikmat lo di sini. Nggak ada kegaduhan suara kanan kiri. Jelas Dani lagi." Pak Rahmat pun masih fokus dengan kompor di hadapannya dan melewatkan semua omongan Dani. Dani, yang bingung saat itu pun hanya bisa celingak-celinguk dan menatap layar handphonenya. Dirinya mulai jenuh karena saat itu hanyalah suara jangkrik yang ramai di telinganya. Akhirnya dia bangun lalu berjalan masuk. Berniat untuk melihat koleksi-koleksi benda kuno padenya yang terpajang rapi di lemari kayu besar di ruang tamu. Dia melihat banyak benda seperti telepon duduk, arloji, serta benda-benda kuno lainnya di sana hingga tatapannya menyorot ke sebuah koper yang nampak sangat bagus di ujung lemari. Karena padinya yang sedang berkonsentrasi di depan dan tidak ingin berniat mengganggunya, Dani pun dengan tenang melihat koper tersebut. Nampak sangat tua sekali. Akhirnya, dia pun membuka koper itu. Dirinya heran. Isi dari tas koper tersebut adalah sebuah gaun yang terlihat sangat kuno sekali. Dia pun menarik gaun tersebut hingga keluar dari dalam tas koper, kemudian berdiri untuk melihat bentuk sempurna dari gaun tersebut. Bolak-balik dia melihat, nampak biasa saja. Sampai pada akhirnya dia melihat ada noda besar berwarna merah di bawah gaun tersebut. Nampaknya rasa penasaran Dani kepada gaun itu pun sudah diawasi oleh sosok yang tanpa dia sadari kehadirannya berdiri tegak, berambut panjang di belakangnya. Sosok itu pun mendekati telinga Dani yang fokus melihat gaun tersebut. "Tolong, kembalikan anakku." Suara itu lirih terdengar di dekat telinga Dani. Spontan Dani pun terkejut lantaran mendengar suara yang tidak dia sadari dari mana asalnya. Dani kebingungan dan mencoba melihat sekitar, tapi tidak ada satu orang pun di situ selain dirinya. Akhirnya dia pun dengan cepat memasukkan kembali gaun itu ke dalam koper, lalu segera masuk ke dalam kamarnya untuk tidur. Di tengah malam, Dani terbangun dan hendak pergi ke kamar mandi untuk membuang air kecil. Dengan sedikit sempoyongan karena masih separuh mengantuk, ia pun berjalan pelan, sepi, dan lumayan gelap lantaran di sana ketika tidur lampu pasti dimatikan selain lampu kamar masing-masing. Karena letak kamar mandi berada di samping dapur, Dani pun harus berjalan kaki dulu ke belakang. Langkahnya kala itu terhenti saat mendengar suara orang yang sedang mengaduk sesuatu di cangkir. Dani pun menghidupkan lampu dapur yang sedikit remang. Tidak ada orang di sana. Karena dirasa salah dengar, akhirnya Dani pun meneruskan langkah ke kamar mandi. Setelah keluar dari dalam kamar mandi, tiba-tiba saja Dani melihat sebuah kain putih panjang yang berjalan menuju ke ruang tamu. Dani pun mulai sadar dan fokus dengan apa yang dilihatnya kala itu. Sepertinya tidak asing dengan apa yang barusan dilihatnya. Belum selesai dia berpikir, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang bersenandung pelan, yang mana suara tersebut terdengar mendekati ruang tamu. Dani pun semakin merinding lantaran lampu di ruang tamu kala itu masih gelap. Itu menandakan jika tidak ada orang yang bangun saat itu dan berada di ruang tamu. Dengan pelan, dia mendekat untuk memastikan bahwa yang sedang bersenandung itu adalah bulenya. Namun, saat memastikan dan dia menghidupkan lampu ruang tamu, Dani tidak melihat apapun kecuali tas koper yang berisikan gaun pengantin tersebut sudah terbuka. Karena sudah merasa ada yang aneh dan tidak sedang baik-baik saja, Dani pun dengan segera kembali ke kamar tidurnya. Tetapi kejadian yang tidak diinginkan akhirnya dialami lagi. Saat hendak berlari ke dalam kamar, pundaknya seperti ditahan oleh tangan. Ya, tangan yang terasa dingin sekali. Dani pun menoleh dengan pelan dan mencoba melihat siapa yang berani menahan pundaknya kala itu. Dani dengan terkejut
dan dengan membelalakan mata sungguh sangat dibuat kaget lantaran yang menahan pundaknya kala itu adalah budenya Sundari, ya istri dari Pak Rahmat. Mata Sundari kala itu memerah dan ia memakai gaun putih tersebut karena merasa sudah tidak aman lagi dan ia pun menjerit memanggil padenya di dalam kamar. "Paman, tolong, Bibi ampun, aku bukan orang nakal." Rahmat yang mendengar suara Dani menjerit pun seketika langsung berlari dan melihat keadaan di luar kamar. Hingga saat itu Pak Rahmat pun terkejut lantaran melihat sang istri yang sudah berubah. Rahmat pun kemudian dengan tenang mendekati istrinya lalu menyuruh Dani untuk menghindar terlebih dahulu. "Kamu siapa? Kenapa masuk ke dalam raga istriku?" tanya Pak Rahmat pelan. Sosok yang masuk ke dalam raga istrinya tersebut seperti tak bisa mengendalikan emosi. Wajahnya sangat terlihat marah sekali dan penuh dengan dendam. "Aku mencari anakku. Mana anakku?" ucap Sundari yang kesurupan kala itu. Pak Rahmat pun hanya mendengus pelan dan mencoba tenang. "Aku tidak tahu menahu soal anakmu. Aku hanya merawat peninggalanmu, yaitu gaun pengantin itu. Tidak ada maksud lain lagi," jelas Rahmat kepada sosok itu. Dan tiba-tiba sosok tersebut menangis sekeras-kerasnya dan kemudian melotot serta menjerit. Matanya menatap ke atas dan kemudian Sundari terjatuh dengan sangat keras ke bawah, tak sadarkan diri. Dani yang melihat kejadian itu hanya bisa merinding dan ketakutan lantaran liburannya kali ini mengajaknya bertemu dengan sosok penunggu gaun pengantin tersebut. Sundari saat tersadar hanya bisa menangis dan bercerita selama dia kesurupan, dia pun sedang berjalan ke masa lalu, di mana kisah dari gaun tersebut dimulai. Sundari melihat seorang gadis bernama Alena sedang tertawa senang di depan kaca besar di ruang tamu. Terlihat beberapa perempuan pun menghampiri wanita tersebut. Beberapa perempuan tersebut, salah satu di antaranya membawa secangkir minuman yang lalu ia berikan kepada Alena. Alena pun lalu meminumnya dan kemudian beberapa menit kemudian Alena merasa kesakitan hebat di bagian perutnya. Sundari melihat Alena tergeletak tak berdaya dan bersimbah darah di bagian bawah gaunnya. Kemudian disusul dengan kejadian di mana ia mengeluarkan busa nampak. Alena dengan sengaja diracun oleh seseorang. Setelah tidak ada tanda kehidupan dari sosok Alena, Sundari melihat seorang wanita sedang mengambil sebuah koper lalu memasukkan gaun yang dipakai Alena ke dalamnya. Sundari pun mengikuti perempuan tersebut yang terlihat berlari ke arah sungai. Nampak jasad Alena yang sudah terbujur kaku dilempar oleh dua orang ke dalam sungai dan kemudian perempuan tersebut membuang koper yang berisikan gaun Alena. Dan saat wanita tersebut kembali, nampak di ruang yang sama di saat Alena diracun berdiri seorang pria Belanda yang kebingungan. Wanita yang meracun Alena tersebut kemudian merangkul lelaki tersebut dan kemudian kejadian tak terduga membuat Sundari terkaget-kaget. Laki-laki Belanda dan wanita tersebut berciuman dan kemudian memakaikan cincin di jari manis wanita yang sudah meracuni Alena. Hingga kemudian Sundari pun tersadar dan melihat ia sudah berada di dalam kamar. Dan setelah merasa nyaman dan enakan, Sundari pun akhirnya menceritakan tentang apa yang dia lihat tentang asal-usul gaun pengantin tersebut dan siapa pemiliknya. Akhirnya, Pak Rahmat dan Sundari pun memilih untuk tetap merawatnya dan menyimpan gaun tersebut secara rapi di dalam rumahnya sampai dengan sekarang. Selesai. Ya itu dia tadi kisahnya ya, gaun pengantin ya. Gaun pengantin zaman Belanda ini selalu menyimpan misteri. Jadi ya semoga ada hikmah yang bisa diambil ya dari kisah yang barusan kita dengar. Dan kalau memang tidak ada hikmah yang bisa kita ambil, silakan kita buang semuanya. Buat yang suka silakan bisa tulis di kolom komentar. Jadi ini adalah channel kita yang ketiga, yang mana channelnya bernama Ilo Bercerita. Jadi channel di sini akan mulai menceritakan kisah-kisah horor misteri ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru bergabung, silakan diklik dulu tombol merahnya, tombol subscribe-nya, dan jangan lupa diklik lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang kami upload selanjutnya. Buat yang
punya pendapat lain silakan bisa tulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, nanti akan kami balas satu persatu insya Allah. Dan buat yang suka silakan bisa diklik tombol like-nya. Buat yang mungkin punya kisah horor dan mau kita bawakan silakan bisa kirim ke email lelaki sejati x3m@gmail.com ataupun ke nomor WA nanti yang akan kita cantumkan ya di link video. Itu saja, semoga kisah barusan bisa menghibur khususnya teman-teman para penikmat horor misteri, dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin.